Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali bisa hadir dan melayani pada malam hari ini. Saya datang bersama dengan istri saya Lena. Dan kami dikaruniai 3 orang anak oleh Tuhan. Yang pertama dan kedua perempuan, yang ketiga wanita. Jadi 3-3-nya cewek, sudah dewasa dan kami punya 2 orang cucu. Terima kasih untuk gembala jemaat dan senang ketemu dengan Pak Yusman, rekan lama sudah puluhan tahun, dan juga dengan Bapak Ibu semuanya. Baik, malam ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Menjadi Serupa Seperti Kristus. Mari kita baca Matius 11 ayat 28 sampai 30 yang berbunyi demikian. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Saudara sekalian, Tuhan ingin agar kita menjadi orang Kristen yang kerohaniannya bertumbuh makin lama makin dewasa. Dan ciri orang yang makin dewasa kerohaniannya adalah menjadi lebih serupa, menjadi lebih mirip seperti Tuhan Yesus Kristus. Kalau kanak-kanak rohani itu nggak ngerti kehendak Bapa apa. Tapi kalau makin dewasa, ngerti maunya Tuhan apa. Taat kepada apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan ini. Seorang guru sekolah minggu pernah cerita kepada anak-anak. Anak-anak, siapa di antara kalian yang pengen masuk surga? Semua anak angkat tangan. Siapa yang mau ke sorga? Saya Bu Guru. Kecuali 1 anak gak angkat tangan. Loh, kamu kenapa gak angkat tangan? Soalnya tadi pagi mama bilang, pulang gereja jangan jalan-jalan ke tempat yang lain. Mesti langsung pulang ke rumah. Nah, kalau saya ke sorga kan dimarahin mama. Ya, namanya anak kecil gak ngerti apa yang dimaksudkan dalam perkara rohani yang diajarkan. Seorang ibu dipanggil oleh kepala sekolah karena anaknya dapat nilai 0 dalam ulangan matematika. Lalu setelah datang, gurunya juga dipanggil. Kenapa Pak Kepala Sekolah? Ini loh anak ibu itu kok nilai ulangannya 0 ya. Boleh saya lihat mana berkasnya? Begitu dilihat, 5 kali 5 Yesus. 7 kali 10 Yesus. 25 bagi 5 Yesus. 1 sampai 10 jawabannya Yesus. Loh nak, kenapa kamu jawab begini? Saya enggak belajar ma, saya enggak tahu. Tapi saya pernah dengar khotbah Pak Pendeta. Apapun masalahmu, Yesus adalah jawabannya. Rupanya dia salah mengartikan firman, saudara-saudara. Maklumlah namanya juga anak kecil. Nah, Tuhan tidak mau kita menjadi orang Kristen yang kecil atau kerdil secara rohani. Tapi tumbuh dewasa mengerti kehendak Bapa. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Orang Kristen sejati itu adalah orang yang mengikuti jejak Tuhan. Belajar meneladani sang guru agung kita. Seorang murid tidak lebih dari gurunya. Tapi kalau dia tamat pelajarannya, dia akan sama seperti gurunya. Makanya kita harus berubah karakternya menjadi lebih serupa seperti Yesus Kristus. Kristen artinya pengikut Kristus. Christian means Christ in someone. Masalahnya kadang-kadang nama kita terlalu bagus, Kristen, pengikut Kristus. Tapi sifat kita masih jauh dari keserupaan dengan Kristus. Namanya aja keren, Kristen. Saya ingat satu kali ada seorang masuk ke restoran, dia lihat menu makanan dan minuman. Lalu dia tertarik pada satu tulisan, es samudra hitam.
keren banget, apa ya es samudra hitam. Dia pesan satu, begitu datang saudara tahu apa yang muncul? Es cincau, es samudra hitam, namanya bagus. Tapi kondisinya ya biasa-biasa aja. Saya dulu waktu masih mahasiswa, saya tinggal di Tasikmalaya waktu itu, di sebuah kota di Jawa Barat. Saya kuliah di Jakarta, saudara. Nah, saya suka naik bus malam. Satu kali saya naik bus malam namanya Bahagia. Dan saya pikir mudah-mudahan saya bahagia naik bus malam ini. Mogok 2 kali, yang terakhir diturunkan di pinggir jalan, saudara sekalian, suruh cari bus yang lain. Aduh, minta ampun. Bahagia, kau telah membuat aku tidak bahagia. Begitu saya turun ke jalan, kan nungguin ini malam-malam dingin lagi, saudara. Kebetulan ada bus yang lewat, saya masih baca mereknya, Harum. Begitu masuk, baunya minta ampun, saudara. Kadang-kadang kita menyebut diri kita Kristen, tetapi hidup kita tidak berubah. Tidak ada bedanya dengan orang yang tidak percaya. Kalau orang dunia nipu, orang Kristen nipu, apa bedanya? Orang dunia utang gak mau bayar, orang Kristen utang gak mau bayar, apa bedanya? Kan kita mesti beda dari orang-orang yang tidak percaya. Betul Ibu? Betul Bapak? Kita mesti beda. Orang bule sama orang Indonesia juga beda, saudara-saudara. Kalau orang bule naik taksi, yang dia lihat kan pemandangan di luar. Orang Indo kalau naik taksi yang dia lihat argometer. Kok tahu ya? Rupanya pengalaman pribadi gitu. Saudara-saudara, kita ini harus berubah karakternya. Bukan seperti dunia, tapi menjadi lebih mirip seperti Yesus. Bagaimana caranya? 3 langkah yang tadi disebutkan di dalam perikop yang kita baca. Pertama, kita harus mengenal pribadi Kristus. Yesus berkata, marilah kepadaku kamu sekalian yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau letih badannya bisa dipijat. Kalau letih jiwanya, apanya yang dipijat, saudara? Kan sekarang ini banyak orang letih jiwanya, letih rohnya. Banyak orang P13, pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, pala pusing-pusing, pantat pegal-pegal. Itu P13. Nah kalau yang model begini, ini perlu sentuhan urapan Tuhan supaya terjadi pemulihan di dalam kehidupannya. Manusia yang berbeban berat perlu berjumpa dengan juru selamat yang memberikan kelegaan. Dan Yesuslah satu-satunya yang bisa memberikan kelegaan sejati kepada kita sekalian. Mengapa hanya Yesus? Jawabannya Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Karena di dalam Kristus ada kasih karunia. Kasih karunia artinya pemberian kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Dan kalau kita menerima pemberian itu, pengampunan dosa, keselamatan, bukan karena kita yang baik, tetapi karena Tuhan yang baik. Tetapi di dalam Kristus bukan hanya ada grace, kasih karunia, tetapi juga ada kebenaran. Orang yang menerima anugerah Allah harus hidup benar. Karena kasih karunia bukan alasan untuk kita terus hidup di dalam dosa, tetapi kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Artinya apa? Hidup saya dan saudara mesti berubah. Seperti Paulus, penganiaya jemaat, tetapi kemudian dia berubah menjadi rasul yang hidupnya menjadi teladan bagi banyak orang. Dalam Filipi 3 dikatakan, apa yang dahulu kuanggap sebagai sesuatu yang berharga, sekarang kuanggap sampah karena aku telah menemukan Kristus. Itulah sikap hidup yang harus ada dalam hidup kita. Ketemu Yesus, hidup berubah. Saya ini anak pendeta. Sebelum saya lahir, saya sudah pergi ke gereja, saudara. Ikut perut mama saya. Nah, tapi saya ini paling males kebaktian sebetulnya. Memang dari sejak kecil disuruh belajar, suruh baca Alkitab. Papa saya pendidikannya keras kepada kami, saya 4 bersaudara, saya anak nomor 1, ada 3 adik. Karena waktu masih kecil kita itu selalu di meja makan
selain ada makanan, ada Alkitab dan rotan, saudara. Jadi diwajibkan baca Alkitab sehari minimal 1 pasal. Kalau tidak mau, di rotan. Jadi kadang-kadang saya baca Alkitab, kadang-kadang saya di rotan, saudara. Ya, kita nggak tahu madu atau racun hari itu. Kadang-kadang kan malas juga, saudara. Tapi papa saya tetap memaksa kita untuk melakukan hal tersebut. Dan saya pikir itu sesuatu yang berat, membebani. Nah tapi akhirnya ya baca Alkitab. Kalau ada cerdas tangkas Alkitab, menangan, saudara. Karena saya lebih rajin baca Alkitab daripada yang lain. Tapi firman itu tidak bertumbuh di dalam hati. Sampai satu kali saya mengikuti sebuah retreat, itu juga didesak-desak, didorong-dorong sama saudara saya. Jadi ya udahlah, ikut aja. Dan saya juga nggak ngerti apa-apa, saudara sekalian. Tiba-tiba malam terakhir, khotbah terakhir malam hari itu udah jam 10 malam kali. Saya juga udah ngantuk, memberikan anggukan tanda setuju tanpa diminta. Ya. Tiba-tiba lagi ngantuk-ngantuk gitu, mungkin ada orang yang duduknya beberapa bangku di belakang saya kesurupan. Jadi dia tendang itu kursi kayu, buak. Waduh, jantung saya hampir copot, saudara-saudara. Dan orang itu maju ke depan mau pukul itu pendeta yang khotbah. Saya langsung melek, saudara sekalian. Pendetanya bikin kuda-kuda. Wah, rame juga nih saya pikir. Midnight show, ini pertunjukan larut malam gitu ya. Dan kemudian pendeta usir, dalam nama Yesus setan keluar. Wah, dia seperti ular, mendesis saudara, melingkar begitu. Dalam nama Yesus keluar. Mengaum seperti singa. Kita semua takut, saudara. Saya nggak pernah lihat yang ngadami mode begitu. Waktu itu saya masih remaja juga. Dan akhirnya setelah berkali-kali diusir, lemes itu orang, digotong keluar. Pendeta tutup Alkitab, nggak lanjutkan khotbahnya. Dia cuma ngomong gini, setan sudah keluar dari orang itu, tapi setan masih ada di sini. Dan kalau engkau tidak punya Yesus di dalam hati, setan bisa masuk kepada kamu. Waduh. Udah malam nakut-nakutin lagi saudara sekalian. Saya rasa itu Jumat malam, the Friday 13. Saudara, jadi saya pikir waduh gimana. Tapi muncul satu kehausan rohani dalam hati saya. Karena saya mikir gini, nama Yesus luar biasa ya. Setan aja bisa tunduk. Jadi waktu ada altar call untuk menerima Yesus, saya membuka hati, saya maju untuk menerima Kristus. Dan tiba-tiba saya bisa nangis. Bukan karena sedih, tetapi ada lawatan Tuhan. Saya bilang jangan nangis, malu. Tapi itu lawatan Tuhan luar biasa. Dan saya tahu kelahiran baru Tuhan kerjakan. Karena pulang dari retret itu, saya beli Alkitab baru. Dan saya baca Alkitab terus dari kejadian sampai wahyu, saya garis bawahi janji Tuhan dengan warna hijau, perintah Tuhan dengan warna merah. Kalau bukan janji atau perintah yang lain saya garis bawahi dengan warna kuning atau orange. Sehingga Alkitab saya menjadi Alkitab pelangi. Pulang ke rumah, saya jadi rajin ke gereja. Kebaktian 3 kali sehari. Walaupun pengkhotbahnya sama, yang mimpin pujiannya sama. Tapi gairah sukacita di dalam Tuhan itu luar biasa. Saya ikuti semua kebaktian. Kebaktian sekolah minggu saya ngajar, kebaktian remaja saya ikut, kebaktian pemuda saya ikut, kebaktian umum ikut beberapa kali. Cuma satu ibadah yang saya tidak ikuti, ibadah kaum ibu. Karena saya nggak punya rok, saudara sekalian. Kenapa perubahan radikal itu bisa terjadi? Karena saya mengenal Kristus secara pribadi. Jangan hanya puas kita menjadi orang Kristen nominal, tapi kenallah Kristus. Roh itu yang mengubah kehidupan kita menjadi baru. Saya pernah membaca kisah seorang yang bernama Tatsuya Shindo. Dia adalah seorang pemimpin geng yang paling ditakuti di Jepang. Namanya adalah Yakuza. Satu kali dia ditangkap, polisi masuk ke dalam penjara, saudara-saudara. Dan di penjara dia mencoba menghabiskan waktunya untuk berbagai hal. Dia juga suka baca, satu hal yang dia hindari baca Alkitab. Karena dia bukan orang Kristen, gak suka dan sebagainya. Tapi kemudian karena gak ada bacaan lain, dia ambil Alkitab, dia buka sembarang begitu. Dan dia menemukan satu ayat dalam perjanjian lama. Tuhan tidak menghendaki
kematian orang fasik tetapi pertobatannya. Bertobatlah, mengapa engkau mati dengan cara demikian kalau engkau tidak bertobat. Itulah yang menyentak dia. Dan itulah awal di mana dia mulai tertarik untuk membaca Alkitab lebih jauh. Dan akhirnya dia dibimbing oleh seorang penginjil, akhirnya membuka hati, keluar dari penjara dibaptis. Dan kemudian dia membuka persekutuan doa, lama-lama menjadi gereja. Gereja khusus untuk para gangster. Karena anak buahnya minta dia menjadi kepala Yakuza lagi. Dia bilang enggak, itu masa lalu saya. Sekarang dia masih hidup melayani sebagai pendeta di Jepang, saudara-saudara. Dan lebih dari 100 orang Jepang sudah dibaptis oleh Tatsuya Shindo. Orang Jepang bertobat itu susah sekali. Tapi dia sudah membaptis lebih dari 100 orang. Kenapa? Pengenalan akan Kristus. Mengubah kehidupan menjadi baru. Dan saya percaya kalau saudara berjumpa dengan Kristus, hidup kita tidak pernah sama lagi. Kita akan berubah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Yang kedua, kita harus meneladani karakter Kristus. Marilah kepadaku kamu sekalian yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mengenal Kristus, mendapatkan kelegaan ilahi. Tetapi yang kedua dia berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saudara-saudara, Tuhan punya sifat lemah lembut. Ingat, kelembutan itu beda dengan kelemahan. Meekness is not weakness. Tuhan mau kita jadi pribadi yang lemah lembut yang bisa dibentuk oleh Tuhan. Kalau saudara nggak mau dibentuk, dibentak sama Tuhan. Makanya lebih baik kita siap untuk diajar. Sebab kalau nggak mau diajar, dihajar sama Tuhan. Dibutuhkan kelemah lembutan di dalam hati kita. Dan dikatakan, aku ini rendah hati. Lihat, dia raja di atas segala raja. Rela lahir di dalam kandang yang hina. Padahal kita ini cuma debu tanah, sombongnya minta ampun. Makanya kita harus sadar kalau Tuhan sudah angkat kita, semua adalah anugerah Tuhan. Kita bukan apa-apa, kita hanyalah orang yang menerima kebaikan hati Tuhan di dalam hidup kita. Nah, bagaimana supaya kita punya sifat seperti Kristus, lemah lembut dan rendah hati? Caranya melalui proses yang Tuhan kerjakan, lewat firman dan doa. Waktu kita baca firman, kita tahu kehendak Tuhan apa. Waktu kita berdoa, kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan apa yang Alkitab ajarkan. Kalau boleh dibilang, kalau kita baca Alkitab, kita tahu target yang harus kita capai. Tapi kalau kita berdoa, kita diberi roket, power, kekuatan untuk mencapai target itu. Tahu firman saja, tanpa ada dorongan Roh Kudus, kita nggak bisa apa-apa. Hanya tahu secara kognitif. Punya power, tapi nggak tahu targetnya. Ngeroh, bisa nyimpang sana sini. Makanya firman dan doa mengubah hidup kita. Nah tetapi saudara, selain firman dan doa, ada satu hal yang sangat penting. Yaitu pengalaman hidup kita yang diproses oleh Tuhan. Mestinya dengar firman, doa kita langsung berubah. Tapi kenyataannya kan tidak. Nah makanya Tuhan mengizinkan pengalaman-pengalaman hidup itu yang membentuk kita. Terutama bagaimana kita berespon terhadap keadaan yang tidak menyenangkan. Dan terutama orang-orang yang menyebalkan. Tahukah saudara, orang yang menyebalkan itu adalah cara Tuhan untuk membentuk kita supaya kita lebih berkenan kepada Dia. Saya ingat satu kali saya sama istri pergi ke sebuah mall di kota Bandung, tempat kami tinggal. Saya lupa hari itu weekend saudara, jadi padat sekali itu mall, jadi pakai parkiran itu cara udah muter 2-3 kali nggak ketemu satu pun tempat untuk memparkirkan mobil. Maka kemudian saya berdoa sama Tuhan, Tuhan
Aku anakmu, tolong kasihlah tempat parkir yang paling baik. Itu kan doa yang biasa kita lakukan juga, saudara-saudara. Tuhan jawab loh, saudara. Itu ada satu mobil tiba-tiba keluar. Wah, puji Tuhan. Tuhan mengabulkan doa. Maka saya memajukan mobil saya untuk kemudian memundurkannya. Tapi saudara tahu, begitu saya majukan mobil saya, itu mobil kurang ajar di belakang, tiba-tiba masuk, saudara. Loh, semua mobil itu kepalanya menghadap keluar, cuma dia kepalanya menghadap dalam. Ini kalau pembunuhan direncanakan, saudara-saudara. Saya ini pendeta hamba Tuhan, tapi lihat begitu, itu darah naik ke ubun-ubun, saudara. Saya pencet klakson, tet. Saya mau keluar, saya mau maki itu orang, saudara. Istri saya pukul pundak saya, sabar, kamu itu pendeta. Ya juga sih, lupa juga saudara sekalian. Saya bilang, tapi kurang ajar tuh orang, saya mesti kasih tahu sama dia. Udah jangan, siapa tahu dia jemaat. Begitu mau dimarahin dibuka, shalom, waduh kan repot. Aduh saudara, lemeslah saya. Dan waktu itu saya sadar, walaupun saya bisa khotbah, melayani, tapi kadang-kadang ada situasi-situasi yang membuat kita itu marah, jengkel, meledak. Dan saya harus berkata, Tuhan ampuni saya belum seperti Engkau. Dan saya nggak sempat doa lebih panjang karena mobil di belakang, tet. Rupanya saya harus maju juga. Akhirnya kita maju, nggak lama ada mobil lain yang keluar lebih dekat dengan pintu masuk mall tersebut. Jadi saya bilang, waduh puji Tuhan, saya diproses oleh Tuhan. Saya rasa kita semuanya juga diproses oleh Tuhan. Ya kalau hari ini di ruangan ibadah, haleluya, puji Tuhan. Tapi nanti di bawah, pertandingan sebetulnya dimulai. Kan gereja itu kan latihan, training saudara. Begitu saudara keluar, mobil banyak kempes, motor banyak kempes, ada orang maki-maki saudara. Nah itulah latihannya. Saya ini waktu lagi pandemi kemarin, tiba-tiba ada rumah di samping belakang gereja nempel, itu mau dijual saudara. Luas tanah gereja yang kami gunakan sekarang 8.000 meter persegi. Dan ibadah sekolah minggu makin banyak. Nah jadi saya pikir aduh di mana ya tempatnya. Ada orang mau jual 1.000 meter tetangga. Wah seneng banget nih. Saya bilang sama tim saya tolong ditawar dah. Tawar menawar saudara. Selisih cuma 50 juta. Sampai akhirnya saya bilang udahlah ambil aja dah. Belum tentu juga kita punya duit nanti ada tetangga yang nempel sebelah itu mau jual. 3 minggu saya tunggu-tunggu kok gak ada kabar. Saya tanya gimana itu? Pak katanya dia mau berunding karena 3 bersaudara. Nanti saya tanya lagi deh, yuk cepet dong kita proaktif. Jangan-jangan nanti dia jual sama orang lain. Bener saudara, begitu besoknya ditanyain, sudah dijual sama orang lain. Dan harganya lebih murah dari yang kita tawar. Waduh saya itu nyeselnya. Sampai 3 hari itu gak bisa tidur nyenyak saudara. Gelisah, gedebak-gedebuk, nyesel banget. Saya rasa gimana tim saya ini kurang gesit, kurang satset begitu saudara. Sampai akhirnya satu kali istri saya lihat saya gelisah gitu ya kalau malam. Kenapa? Karena gak jadi ya beli rumah itu kan. Iya. Sudahlah, Tuhan tahu yang terbaik. Kalau bukan miliknya, nggak mungkin dapat. Tapi kalau sudah berkatnya, pasti nanti Tuhan kasih yang terbaik. Saya diomongin gitu kan bagus loh. Saya marah loh saudara. Saya bilang, saya juga tahu saya pendeta. Tahu itu, ngerti lah prinsip gitu. Dan kadang-kadang antara pengetahuan dan implementasi, itu ada satu kesenjangan yang harus kita sungguh-sungguh bertumbuh di sana. Ya udah kecewa, mau gimana? Orang udah bayar. 1 bulan lebih kemudian ada satu teman ngomong, Pak, itu yang di samping gereja persis nempel bagian depan. Yang kemarin kan saya dengar Bapak lepas tuh ya, yang bagian ini yang nempel bagian depan pinggir jalan itu loh. Mau dijual, mau nggak Pak? Saya bilang saya itu sudah 2 kali deal harga dengan rumah depan itu. Begitu mau masuk ke notaris, dia batalin. Udah 2 kali tuh.
Males lah saya. Oh enggak, ini lagi butuh uang. Enggak mau. Kalau gimana kalau saya yang urus? Ya silakan aja. Pokoknya saya nggak mau ketemu orang itu kecuali di notaris, tanda tangan, saya baru mau. Jadi saya nggak pernah ikut dalam prosesnya. Dia urus sebulan lebih, saudara, sampai akhirnya saya duduk berhadap-hadapan di kursi di kantor notaris. Dan akhirnya kita bisa beli tempat itu. Kenapa Tuhan menggagalkan yang di belakang? Karena Tuhan tahu bahwa ada sesuatu yang lebih bagus yang ada di depan. Amin, saudara. Dan kalau saya berhasil membeli yang belakang, kita nggak punya duit lagi nih di gereja untuk bisa beli yang depan. Jadi Tuhan gagalkan karena dia punya rencana yang lebih baik. Saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampun Tuhan. Aku ini pikir paling pinter, ternyata aku bodoh. Tuhan yang pinter. Tuhan punya rencana lebih baik dalam hidup kita semua. Hari ini kalau Bapak Ibu Saudara punya rencana doa yang tidak terkabulkan, kerinduan yang tidak menjadi kenyataan, percayalah Tuhan sedang merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau ketemu orang yang nyebelin, itu alat Tuhan. Biasanya yang Tuhan pakai itu orang jauh atau orang dekat? Orang dekat, suamimu itu loh yang nyebelin, istrimu yang nyebelin itu. Bukan alat setan, alat Tuhan, saudara sekalian. Supaya kita makin serupa seperti dia. Jadi bagaimana supaya kita bisa serupa dengan dia? Pertama, kita harus mengenal pribadi Kristus. Yang kedua, kita harus meneladani karakter Kristus. Dan yang terakhir, kita harus melakukan pekerjaan Kristus. Pikulah yang kupasang, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saudara-saudara, Tuhan ingin agar kita bukan hanya meneladani karakter dia, tetapi kita juga menjadi kawan sekerja Allah yang melayani Tuhan, yang membagikan kasih Tuhan, memikul beban tanggung jawab yang kita harus kerjakan di dalam kehidupannya. Saudara tahu kuk itu apa? Kuk itu adalah kayu yang dipasang pada bagian punggung atau lehernya lembu. Dan biasanya dia sandingkan antara lembu yang sudah senior dengan lembu muda. Lalu kemudian dua-duanya disuruh jalan untuk menggarap tanah ladang supaya lebih subur, lebih gembur. Nah masalahnya gini, biasanya kalau sapi-sapi muda itu bawa maunya sendiri. Mau ke kanan, mau ke kiri, mau nendang ke belakang dan sebagainya. Tapi gara-gara kuk itu kan mesti seirama, sejalan. Lama-lama yang tua ngomong gini sama sapi muda, Epi, aku ini lebih pengalaman dari kamu. Aku juga dulu suka mau menyimpang ke kanan ke kiri. Sakit ini, leherku ini merah-merah itu loh. Kenapa? Karena nggak bisa seirama kita. Udahlah kamu nurut aja. Ikuti jalan lurus, di ujung jalan lurus lagi, di ujung jalan lurus lagi. Lebih cepat kerjaan kita selesai, kita dikasih makan kenyang. Orang-orang yang muda rohaninya belum tumbuh, maunya sendiri. Pelayanan bawa mau sendiri. Jadi penyambut tamu terlambat, disambut oleh tamu. Diingatkan sama pimpinannya, marah. Emang gereja cuma di sini? Saya bisa cari gereja yang lain. Loh, sapi muda, saudara-saudara. Tapi kalau sudah bertumbuh, ngerti kita ini harus diproses, diarahkan oleh Tuhan. Tuhan mengangkat seluruh beban dosa kita. Dan dia memberikan kuk, satu beban yang baru. Apa bedanya beban dan kuk? Beban itu merugikan, destruktif, negatif. Tapi kuk adalah sesuatu yang konstruktif, yang positif. Karena dengan kuk itu kita bisa menghasilkan sesuatu di dalam apa yang kita kerjakan. Saudara, memang beban kita sudah diangkat. Beban dosa, beban kepahitan diangkat. Tapi Tuhan memberikan beban pelayanan kepadamu. Taatilah kehendak Tuhan. Karena Tuhan memanggil kita supaya kita bisa melayani sesuai dengan kehendaknya. Sekian tahun yang lampau Tuhan memberikan kepada saya sebuah visi.
Bagaimana supaya kita bisa memenangkan jiwa-jiwa melalui cara yang kreatif, edukatif, edutainment. Maka kemudian saya mulai memikirkan hal tersebut dan kita membangun sebuah gereja tapi juga bergabung dengan Bible Park yang kita beri nama The Journey. Saudara-saudara, karena saya berpikir kalau bisa anak-anak remaja, anak-anak kecil, kalau lihat kisah, kalau disuruh baca Alkitab kan males. Tapi kalau lihat tentang Batranu, tentang Abraham dan Ishak, Tabernakel, Makit Yerusalem, Yunus, mudah-mudahan mereka bisa lebih paham akan apa isi Alkitab tersebut. Lalu kemudian kita mau buat pameran tentang kondisi zaman Alkitab, film, visualisasi Bible story, bagaimana Tuhan memanggil Musa, teknologi 3D untuk creation, penciptaan, and not evolution. Ada photo booth, orang berpakaian Mesir atau yang lain, sesuatu yang instagramable, supaya orang bisa masuk ke Bible Park ini, dan dari Kejadian sampai Wahyu dipertontonkan di depan mata mereka. Tuhan memampukan kita beberapa tahun yang lampau untuk bisa membeli sebidang tanah seluas 2 hektar, saudara, di perumahan Sumarekon di Bandung. Dan sekarang kita, sejak tahun yang lalu kita bangun, luas bangunan hampir 4 hektar karena ada yang 3 lantai, 4 lantai. Dan Tuhan mempertemukan kita dengan para pemilik daripada theme park rohani yang ada di Amerika Serikat. Antara lain Museum of the Bible yang ada di Washington DC, Creation Museum yang ada di Kentucky, juga Ark Encounter, yaitu tempat di mana Batranu dibuat sebesar aslinya. Dan kemudian juga Sight and Sound Theater di Lancaster yang mempergelarkan drama musikal yang sangat bagus sekali. Kisah tentang Yusuf, kisah tentang Nuh, dan kisah tentang Yesus dan sebagainya. Lalu kemudian kita mulai membangun tempat tersebut. Puji Tuhan kita dapat izin resmi gereja, saudara-saudara. Dan itu gereja pertama di daerah Bandung Timur yang dapat izin secara resmi. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Dan kita terus membangunnya. Supaya ini menjadi wahana edutainment bagi banyak orang. Supaya orang-orang bisa mengenal kebenaran. Ada satu video klip 1 menit, boleh diklik. Construction of the Journey project has finally begun. This complex will house a church, a concert hall, and also the first of its kind interactive Bible museum. We hope that this will be a place where the Bible will come to life and be a gateway for the next generation to experience the Bible, not just by reading, but by seeing and experiencing the Bible coming to life. Indonesia, with its population of over 270 million people, is the most populous Muslim country in the world. Strategically located in Bandung, in West Java, the home of the Sundanese people, the largest unreached people group in the world. The journey will be a new avenue for the gospel to reach the lost. Help support in prayer and come and participate in building the journey together with us. God bless you. Saya percaya Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar, luar biasa, haleluya. Tadi menantu saya yang kasih announcement kepada kita sekalian. Nah saudara-saudara, dalam perjalanan pembangunan kita harap tahun ini konstruksi semuanya udah beres untuk 4 lantai. Baru kemudian kita mungkin perlu waktu 2 tahunan untuk interior dan bagian desain dalamnya, saudara-saudara, dan teknologi terkini. Dan puji Tuhan lagi kita jalan itu tiba-tiba kereta api cepat muncul di Indonesia. Dari Jakarta sampai Padalarang 30 menit, sampai stasiun paling akhir Tegaluar namanya 45 menit.
Dan kita ini kompleksnya cuma 10 menit naik mobil dari Tegaluar. Jadi orang bisa berangkat dari Jakarta 45 menit sudah sampai. Dan bisa menikmati the journey dan belajar tentang Tuhan Yesus yang adalah satu-satunya juru selamat yang ada di sana. Nama keretanya Wush. Wush, wush, wush. Karena cepat sekali, bisa 350 km per jam. Ada yang pernah naik? Sekali waktu naik, saudara. Itu kereta cepat banget. Sampai ada yang bilang, belum sempat naik, sudah turun. Saudara-saudara, saking cepatnya. Jadi Tuhan siapkan semua yang terbaik. Dan saya rindu supaya ini menjadi sarana di mana orang-orang bisa melihat seluruh Alkitab dan akhirnya membuka dirinya untuk Injil Yesus Kristus. Dan dengan demikian kita dipakai menjadi saksi untuk kemuliaannya. Saudara, malam ini maukah engkau mengenal Kristus secara pribadi? Maukah karakter saudara dibentuk menjadi serupa seperti Yesus lewat orang-orang yang menyebalkan, lewat keadaan-keadaan yang tidak nyaman, tapi membentuk kita. Kalau dengar khotbah gampang, tapi menghadapi situasi itu ujian yang sebetulnya nggak harus jemaat, pendeta aja kadang-kadang masih jatuh bangun untuk hal itu. Tapi inilah ujian supaya kita menjadi serupa seperti Yesus. Dan yang ketiga, kita dipakai untuk melayani Kristus, menceritakan Injil Yesus supaya setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.